Halo warga Winters, hari ini kita belajar tutorial tombol subscribe, like, dan lonceng. Yang pertama, tekan tombol YouTube. Yang kedua, tekan tombol search atau pencarian. Yang ketiga, ketik Winteam06 tanpa spasi. Yang keempat, tekan tulisan subscribe satu kali saja. Yang kelima, tekan tombol lonceng atau tombol notifikasi. Dan yang keenam terakhir, tekan tombol like jempol ke atas sampai warna biru. Terima kasih warga Winters, bantu subscribe ya channel kami. Telu, loro, siji, buka Cak. Oke, selamat malam warga Winters 06, ketemu lagi dengan kita bertiga, Cak Nanang, Cak Wawan, dan Cak Sis. Hari ini kita akan melakukan podcast, melanjutkan podcast kita yang pertama, yang waktu itu kita berbicara tentang masker scuba. Ya, betul. Hari ini kita akan membahas tentang daring ya. Daring tak jaring? Oh, daring. Daring ya. Daring. Lek jaring, gawe jaring. Lek daring. Loh, tapi kan daring ku ono arti ini, Cak. Nah, dalam jaringan. Ya, ini kan banyak orang nggak tahu ya arti dari daring sebenarnya apa ya. Tak pikir dadar guling kok. Ternyata arti dari daring itu adalah dalam jaringan. Dalam jaringan. Siap. Sebenarnya dengan kata dalam jaringan saya juga bingung sih. Aku ya bingung sih. Tapi cobalah tak jelas sendiri, Cak. Siap. Iya. Dalam jaringan itu ya muka-muka gak keliru ya. Jenenge wong menungso gak luput kok keliru, Cak ya. Iya, betul. Nah, dalam jaringan itu adalah sistem pembelajaran. Dalam tetap pembelajaran seorang guru kepada siswanya itu melalui media WhatsApp, internet, dan pokoknya dan lain-lain yang berbau dengan teknologi dan internet, misalnya di televisi juga. Sak ngerti ku sing ngono, Cak. Sak ngerti ini itu ya. Karena awake itu pakar ya, Cak. Maklum lah. Berarti nanti kedepannya kita panggil pakarnya harus itu. Termasuk scuba kemarin ya. Ya, harus kita panggil pakar ya. Karena harus. Daripada kita awur-awuran ya. Kalau pakarnya keliru kita aturkan. Baik. Kalau menurut Cak Nanang, daring Secara dadar guling bukan? kalau secara penjelasan secara teknis kan Mas Wawan sudah paham. Kalau saya secara umum mewakili para orang-orang tua, daring ya online itu tadi. Sekolah online ya. Oh iya, betul. Sekolah online. Tapi kebanyakan kasus daring ini orang-orang itu terutama ibu-ibu ya, mereka taunya sih sekolah online. Pastinya. Betul. Karena kenyataannya berbicara soal logika dan apa yang sudah terlihat gitu kan, sekolahnya memang online, pakai internet, pakai handphone untuk video call dan itu online, laptop online. Kadang saya berpikir gini, dalam jaringan apa yang dijaring gitu kan? Dijaring ya online itu mang, Cak. Karena jaringan itu jaringan ya. Karena internet itu adalah satu sebuah jaringan. Iya, betul. Jadi ini setidaknya kita membahas, ini kita nggak terlalu dalam dulu ya, karena nanti pakarnya sih menjelaskan. Karena pakarnya aja yang menjelaskan tentang daring ini dalam jaringan ini. Oke. Kalau menurut Cak Wawan dan Cak Nanang, efektif nggak sih daring ini? Iki mandane dari segi orang tua, Cak ya. Iya. Aku kan ya tetap wali murid aja ya. Ah. Nah, tadi wali nikah kan durung ya. Wali murid sih enggak. Adi lah menurut aku sih tadi wali murid, Cak. Kalau untuk masa pandemi ini emang efektif, memang tidak ada jalan lagi. Betul. Tapi kalau diterapkan nanti setelah kita masuk new normal atau normal, pastinya kurang efektif. Sebab iki sing akeh ngerjano ibuke, Cak. Dudu areke, Cak. Lah kok oleh biji ketika daring bijine 10 pas sekolah lah kok nulis nang ngarep berarti 01 ku bijine. Lah ya soro, Cak, berarti. Iya. Lah tak delok saiki koyo ya anakku lho, Cak. Tak delok bijine api, tapi tak delok ya apa ya? Kita itu
Gini loh, mungkin arah-arah juga kangen sih karo sekolah nih. Guru pasti ada kerinduan pada muridnya. Tawariu murid-muridnya, guru-guru mesti kangen lah. Tapi kalau menuju masa pandemi dengan ini, ya tak kira memang tidak ada jalan lain kan, selain daring. Sama sih kata aku Cak. Kalau Cak Nanang sendiri? Kalau menurut pandangan saya sih gimana ya? Kalau daring ya, istilahnya sekolah online itu bagi anak-anak dilihat dari segi pergaulan mereka, rasa sosial mereka kurang. Biasanya mereka harus bertemu dengan teman-temannya, saling bersosialisasi, saling tegur sapa, terus berkomunikasi satu dengan yang lain, saling cerita, curhat dan sebagainya. Tapi karena dibatasi oleh daring atau harus belajar di rumah dengan segala macam aturan yang ada, akhirnya hal tersebut kan nggak ada. Tapi ketika kita melihat dari sisi kesehatannya, itu bagi anak-anak kita aman karena mereka kan tinggal di rumah, terus nggak istilahnya sesuai anjuran pemerintah lah, nggak kontak langsung dengan apa namanya corona. Nah, nggak tahu corona itu mbak dari mana, yang jelas. Tapi di sisi lain juga kita bisa memantau mereka dari rumah. Rasa kekhawatiran kira ke anak itu sedikit banyak berkurang. Biasanya kalau pulang sekolah nggak dia dipantau ya, biasanya pulang jam 3 kok gak mulai-mulai, oh berarti ngeluyur sampai konco. Tapi ketika sudah ada di rumah, kita kan tahu kegiatan mereka sehari, mulai dari bangun pagi sampai siang sampai sore ketika mereka belajar. Ya cuman ribetnya sebagai orang tua kan nambah PR lagi, harus ngajari mereka nek pagi gak iso angel gitu, ya apa sih lah, aku ya bingung kok. Maksudnya PR bapak Karibe gak iso garap PR ngono ta? Jangan. Tapi zaman sekarang lebih canggih dari orang tuanya. Tapi ini menariknya seperti ini, seperti yang dikatakan sama Cak Nanang tadi, daring ini mempengaruhi sosialisasi murid ya. Iya. Karena kan hubungan sosial dengan temannya nggak ada, gitu kan, dengan gurunya. Akhirnya cuman ketemunya volume pertemuan dengan lebih banyak dengan orang tua. Nah, terus yang menariknya lagi dari Cak Wawan bahwa ending-endingnya yang pintar orang tuanya ya kan? Kayaknya sih. Nah, itu. Soalnya awake dhewe suwe wedi lho Cak, lek wong wedok luwih pinter tiko awake dhewe. Itu nanti masuk pembahasan yang pribadi aja. Hitung-hitungan manajemen itu penting. Kalau ibu-ibu lebih pinter berhitung tentang segala sesuatunya repot ya. Repot Cak. Saiki ya ini dengan adanya daring kan ya jujur pengeluaran kita kan harus pertama kan meskipun oleh bantuan jari kuota internet pemerintah kan dapat. Hanya sebagian yang dapat, tidak semua. Betul, enggak semua. Bagi kita kan ya berarti kan kita harus menyiapkan kuota. Terus kita juga gini loh Cak. Jadi awake dhewe iku saiki kudu pinter-pinter hibur bojone awake dhewe. Karena dengan adanya daring secara tidak langsung tingkat kesetresan istri kita akan naik. Karena jenuh juga. Dia harus bekerja, harus melakukan pekerjaan rumah, melayani anak, melayani suami. Sik nyinaoni Cak daring dampingi padha karo guru. Secara otomatis untuk menghibur mereka, pastilah sebagai seorang laki-laki kita ngasih hadiah berupa baju kan ya otomatis kos kita juga naik lah Cak. Iya betul. Setuju. Saya setuju. Jadi sebenarnya kalau berbicara soal daring efektif di masa pandemi. Di masa pandemi efektifnya di situ. Tetapi pada kenyataannya nggak efektif karena kegiatan orang tua dalam artian pekerjaan orang tua yang biasanya dilakukan sehari-hari ketika anaknya sekolah, orang tua bisa bekerja. Contoh misalnya untuk yang wanita, para wanita kan entah itu masak, melakukan pekerjaan rumah tangga kan seperti itu. Sedangkan kalau bapak-bapaknya kan biasanya ada yang ngantor, ada yang jualan dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya dengan adanya daring ini mau ndak mau, karena kan banyak kasus seperti ini, tugas daring harus dikumpulkan, misalnya tidak boleh siang, harus pagi. Nah pada kenyataannya
kebanyakan ibu-ibu rumah tangga itu ya masak pagi kan pastinya. Ya, sama. Nah, mempersiapkan segala sesuatunya, bersih-bersihnya juga pagi gitu kan. Akhirnya kan istilahnya apa ya? Bertabrakan dengan kegiatan sekolah. Ya, dia akan tergesa-gesa melakukan sesuatunya. Dan apa yang dihasilkan tergesa-gesa itu pasti tidak akan optimal gitu. Ya, betul. Dan ketika tidak optimal ya, otomatis para wanita emosinya semakin tidak terkontrol. Ya, betul. Ya lek ngene lho, Cak. Lek aku ngarani iki daring ya. Kalau mau dilaksanakan seterusnya iki sih butuh waktu. Iya. Butuh pembiasaan diri ngono lho Mas. Jadi enggak segampang membalikkan tangan gini ya. Wah, gak iso, Cak. Ya mungkin ono solusi liya lah. Tapi kan nanti setelah pandemi mungkin ya temu muka itu bertemu antara siswa dan murid itu, siswa dan guru itu penting. Memang sih dengan iki hubungan kedekatan anak dengan orang semakin dekat, tapi semakin dekat semakin tinggi stresnya gitu. Sebentar, Cak Wawan. Kalau dikatakan semakin dekat itu jarak kalau saya bilang ya. Iya, Jarak ya. Jarak. Tapi kalau hubungan saya rasa nggak semakin dekat loh. Karena apa? Ketika anak ini daring ya, ini berbicara soal realita ya. Anak ada tugas sekolah, ya kan? Tapi kenyataannya di rumah. Di rumah terkadang anak sama orang tua bisa saja menyepelekan ketika disuruh gitu kan? iya. Ayo kerjakan tugas. Contoh lah, misalnya anak senang main game. Ayo kerjakan tugas. Tapi pada kenyataannya karena online, anggapannya orang tua nggak ngelihat. Akhirnya pura-pura mengerjakan padahal main game. Nah, ketika orang tua tahu, emosi karena kamu tuh sekolah, kerjakan tugasmu. Wong ya sekolah cuma di rumah kan gitu. Dan di situ kalau saya lihat kedekatannya itu cuma dari jarak. Ya. Tapi kedekatan secara emosionalnya jadi nggak dekat ya. Iya. Kita buat pertanyaan bagaimana kalau kedua orang tuanya bekerja. Nah itu memang saya nggak merasakan ya karena istri saya di rumah. Tapi mungkin Cak Nana itu pendapat kalau seandainya suami istri ini harus bekerja itu bagaimana? Mungkin mau pembantu nih kerjaan Bisa jadi ada yang gitu, ada yang memang pembantunya yang ngerjakan, tapi pembantunya otomatis tingkat stresnya juga tinggi juga karena nggak semua pembantu dalam notabene itu kan ngapunten ya berpendidikan tinggi. Jadi ketika ada pelajaran-pelajaran yang sulit ya aduh ya otomatis panik juga sih lah. Kalau nggak ada pembantu ini yang saya rasa siswa ini harus bisa mandiri. Dalam arti kata dia harus memperbanyak perbendaharaan, istilahnya banyak membaca buku banyak, tapi zaman sekarang anak-anak lebih banyak main game ya, betul. daripada harus memperbanyak perbendaharaan bacaan yang bisa digunakan untuk sekolah mereka sih. Kadang-kadang gini, kalau anak-anak itu pinternya gini, ketika mereka misalkan orang tuanya sibuk bekerja, terus anak-anak diharuskan di daring itu kan kayak ada ulangan, kayak ada belajar dari guru. Ketika mereka nggak bisa, misalkan guru, ayo kita besok ada tugas, kerjakan tugas matematika lewat online ini ya, besok harus dikumpulkan jam sekian. Mereka nggak ambil pusing, saling chatting, bikin grup, misalkan grup apa namanya, ayo rek nggak grup, tadi chattingan kok, siswa ulangan siswa tugas PR matematika, jawabannya nomor 1 apa? Oh A, O B, O C. Akhirnya jawabannya sama semua. Nah, ketika dikumpulkan gurunya ini, waduh, anak-anak sekarang pinter, nilainya misalkan kalau memang kebetulan bener ya, pinter ya, nilainya 70 semua. Kalau 50 semua. Kalau salah semua ya, salah 0 semua ya. Jadi guru ini, ya bersiara gak bisa mandiri ternyata. Jadi ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga sih dari ini. Kalau saya sih gini, mungkin kalau anaknya sudah di atas kelas 3 sama naik SMP, SMK, mungkin apa yang masalah juga akan berlaku. Tapi kalau anaknya ini TK, nah betul, ataukah dalam tanda kutip masih kelas 1 baru atau anak berkebutuhan khusus, ini gimana? Itu yang susah Pak. Mungkin ini
nanti ketika ahlinya kita Ya, bisa mendatangkan narasumbernya, narasumber yang kita baru tahu betul. betapa sulitnya Iya, untuk menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Iskoi anakku cak ket mlebu kelas 1 SD tugas. Saiki ngono ya, Cak. Koyo aku ya mungkin lulusan SMA ya, kuliah kan untuk. Aku kadang-kadang nguri anakku biyen iku sing kelas cumane sing SMP kelas 3. Kadang aku pelajar kelas 4 SD. Itu aku gak nyantol, Cak. Iya. Kemana dalam tanda kutip? Haruskah ini pertanyaan ya akhirnya bagi mereka dalam tanda kutip orang tua yang dua-duanya bekerja? Haruskah mereka mempunyai pembantu yang dalam pintar? Nah, kan gitu. Berarti kan pembantu harus ada gridnya. Iya. Oh iya. Perlu nggak bayar ijazah SCG pembantu tapi. Tapi membantu ya. Gitu ya. Kan nggak apa-apa Kak. Itu Iya. berarti Bukan guru les ya? bukan. Ya oke. Tapi kan ya lu kan asik dulu Cak. Iya. Lah dia tuh pembantu lu sampai seluruh asik kan Cak. Iya betul. Jadi kan bapak ibu ya naik kerja kan gitu. Iya, Tapi karena akhirnya anu sih, bapak ibunya diajari sama pembantunya. Ya seperti kok bapaknya sing turuni Pak. Oh iya, Oh, itu iya. Beda lagi. Beda kasus ya. Ya, itu Oh, pelajaran oke, sendiri oke. gitu loh. Tapi gini, apa yang kita bicarakan tadi itu benar. Dari kasusnya beda kelas, beda usia itu juga berpengaruh dan berbeda keadaan gitu kan. Kayak contoh anak TK lah. Anak TK dikasih tugas sama gurunya, terus ketika orang tuanya sibuk, apakah orang tuanya akan cuma berkata seperti ini? Nyo, ini tugas dari gurumu kerjaan. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Sedangkan ini kasus yang terjadi sama anak saya. Ini pribadi. saya buka aja ya. Iya. Ini kasus yang terjadi pada anak saya masih TKB. Sedangkan istri saya itu kan catering karyawan. Ketika dia masak, dia juga sibuk untuk melihat tugas. Jadi anak saya itu dituntut untuk, ayo lihat handphonemu, handphone mama itu lihat tugas apa yang dikasih sama guru kan gitu. Dan anak saya itu ketika lihat gitu kan, ini mah tugasnya mah, ayo semua dipersiapkan. Saya melihat anak saya mempersiapkan semuanya seperti meja gitu kan, dia persiapkan gitu kan. Tapi pada kenyataannya ketika sudah mulai belajar mengerjakan tugasnya, nggak bisa dilepas. Otomatis mamanya masaknya harus cepet-cepet. Setelah itu ngajari anak saya gitu kan, ngajari anaknya. Dan ending-endingnya sepaneng. Ya betul. Iya biasa. Sepanengnya karena gini, namanya anak TK ya. Kalau diajari harus langsung bisa nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi anak dari TKA ke TKB. Untuk masuk ke SD otomatis harus bisa membaca. Dan tahapan anak untuk bisa membaca itu ada banyak gitu kan. Dari mulai A, B, C, D, E, terus A, I, U, E, U. Sedangkan anak kalau disuruh menangkap semuanya Ya, dalam nggak waktu bisa. yang sesingkat-singkatnya itu nggak bisa dan nggak mungkin terjadi. Tapi kenyataannya itu harus terjadi. Nah, itu memang tuntutan. Nah, Tuntutan dari pihak guru supaya mempermudahkan guru itu mengajar. Nah. Kalau saya loh, menurut saya loh ya. Iya. Saya gini loh Mas. Anu, Cak Sis. Kayak zamanku biyen Cak Sis yo. Ya. Ketika awak dhewe mlebu kelas 1 SD, iku sing ngejek A, B, C. Saiki enggak, Cak. Iki wis kudu iso maca, iso berhitung, iso tambah-tambahan, iso kurang-kurang. Dalam tanda kutip, iya. awak dhewe ngomong PAUD, Ya. ngomong TK. Opo sih TK iku? Nah. TK itu taman kanak-kanak. Nah, Itu adalah tempat anak duduk untuk bermain di situ, mengenal murid. Dan jangan keliru, di TK tidak boleh dibebani oleh pelajaran-pelajaran yang Iya, betul, iya. betul. ya sulit karena kita sama dengan merampas hak bermain anak. Ya. Tapi ketika itu terjadi saiki di kemarin orang SD sing di sepurane ya Cak. Arek saiki sing dengan muatan pelajaran yang segitu berat, dia masih harus koyo anakku sik ngaji, sik les dalam tanda kutip. Apa awake dhewe gak ngerampas kebebasan anak bermain? Nah, ya. Iki sing keliru sisteme. Apa awake dhewe sebagai wong tua? Tapi menurutku Cak ya, sepurane pendapat pribadi. Iya. Kenapa ini terjadi? Karena dari sistem kurikulum kita yang setiap ganti menteri ganti kebijakan. Oh iya, betul. Sebenarnya kalau kita pakai kurikulum itu, sebenarnya kalau kurikulum dari menteri yang lalu kita hanya butuh menyempurnakan yang kurang-kurang. Mungkin kalau kita lihat sekarang mungkin sudah sempurna. Ya. Tapi karena dirubah dengan alasan A, I, U, E, U wis dengan karu-karuan Cak. Sing awake dhewe wong tuwa gak ngerti. Akhirnya tetap awak dhewe ketika sudah menanjak rene
ganti menteri balik nol mana. Menanjak ini ganti menteri balik nol mana. Dan bukunya pun cak zamane awake dhewe biyen. Awake di sekolah bukunya kena kayak adik dhewe. Ya. Saiki gak iso, Cak. Gak iso. Ganti. Sekarang ganti. Pemborosan gak, Cak? Pemborosan. Ya wis iku jawabannya. Berbicara soal pemborosan, saya senang. Aku senang. Ini menurut Cak Nanang ya. Ini kan gini. Sekolah di rumah, daring, bayar tetap. Betul kan? Betul. Bayar sekolah tetap, bayar buku ya tetap. Bagi yang swasta tapi ya. Bagi yang swasta ya. Iya. Ini untuk yang swasta. Pusing gak? Gitu kan? Iya. Bayari tetap, sembarang kaliri tetap, sing ngajar wong tuane, tapi bayari tetap. Sakjane kan kudune ya. Ada potongan. Iya, kan ada kan karena Ada kebijakan-kebijakan. ada representasinya itu akan ibu yang ngajari. Lah apa sing selama persen mau sekolah, 70% mau berbujur dhewe kok gak ngono ae. Ya kok. Ya menurut Cak Nanang ya. Ya, sebagai pusing juga sih. Iya, tetap setiap bulan mengeluarkan misalkan dengan jumlah nominal segitu ya segitu terus. Tapi yang didapatkan tidak sebanding dengan pengeluaran yang setiap bulannya. Ilmu yang didapatkan Ilmu tidak yang sesuai Beda, dengan yang iya. diharapkan. Di mana-mana ilmu ketika murid bertemu dengan guru itu beda dibandingkan pelajaran yang jauh dari guru. Lah Itu sangat beda. Lah lagi niki kan yo gak sesuai dengan peribahasane dhewe, Cak. Jer basuki momo beo. Gak patuk belas ya. Iya. Jadi tuturi Handayani sudah nggak berlaku ini. Ya, ya dituturi wani-wani ya. Oke. Semakin ngelantur ae wedding. Iya. Ini berarti nanti ini jelas kami dari Wintim 06 akan memanggil narasumber yang Berusaha narasumber yang kompeten lah nang ini. kompeten. Tapi saya tertarik gini. Kita lebih baik akan memanggil narasumber seperti ini. Mungkin dari wali murid yang anaknya sekolahnya ada yang TK, gitu kan. Terus ada wali murid yang tingkatannya istilahnya SD sampai besar lah, gitu kan. Terus itu guru yang Kebutuhan khusus. kebutuhan khusus dan guru umum lah. umum. Ya. Jadi nanti bisa kita saling sharing lah. Dan sharing dalam tanda kutip dalam masalah daring. Iya. Dan kita juga ketika kita memanggil guru, kita kan bisa mengupas kayak gini. Sajane guru ku enak nggih sih. Iya. Enak enggak sih ngene iki ngono. Guru itu kenaan. Kalau menurut saya gini, koyoke kenaan gitu kan. Ngajari medilu tok kan biasanya guru itu ada jam ngajarnya ya kan. Jam ngajarnya misalnya berangkatnya pagi sampai sore gitu kan. Tapi dengan daring, Kayak cukup nang omah, Cak. cukup di rumah atau mungkin datang ke sekolah hanya merekam. Setelah merekam ngapain? Ya kan? Kalau ada murid dulu ngajar sampai selesai. Tapi Kak daring cuman merekam ngomong sama murid, oke, pelajarannya gini-gini ya, tugasnya gini-gini, terus mati plek, terus guru ngapain? Nah, itu kan kita perlu tanyakan. Makanya supaya awake gak buruk sangka. Nah, betul. Nanti kita mohon kesediaannya soal guru, mereka para guru untuk menjelaskan. Betul. Iya. Biar kita itu jelas. Dan Jangan makin gaji buta lah. Iya, iya. Oh, cuman gaji buta lah. Ini akhirnya kan mewakili hati nurani para wali murid yang paling dalam ya kan. Mangan gaji buta, aku soro ngajari anakku tapi guru nih kayak tugas tuh kan gitu Nah ya makanya supaya awake gak salah paham. Iya, betul. Iya. Nanti kalau kita bisa narasumber yang berkompeten di lah, bidangnya yang bisa menjelaskan Iya. bahwa sebenarnya guruku nang kono ya kudu aku ya nyiapno materi bae ngono. Nyiapno materi mulai isu sampai sore. Kita kan juga nggak tahu. Nggak Kita tahu. kan melihat saat ini dari sisi orang tua. Iya. Ya, betul. Kalau dari sisi mereka mungkin punya keluhan yang lain. Iya. kita nggak tahu. Mungkin mereka berkata seperti ini, aku dewe gak karepku kok gini gitu. Mungkin kadang-kadang aku ya kangen sih karena kalian anak-anak sampean. Kadang-kadang ketika aku kayak muring-muring nang omah kan biasanya muring-muring nang sekolah. Iya, bisa jadi itu. Baik gurune aku kangen panganan di kantin. Iya kan? Bisa jadi seperti itu. Oke, kita tutup aja dari ini Iya, karena kita sudah. sudah bakal kemana-mana nih kan. Iya. Informasi gak jelas, makanya kita ini kita perjelas lagi dengan nanti kita mendatangkan narasumber Yang kompeten lah. kompeten di bidangnya. Oke. Winters, warga Wintim 06. Ini tadi pembicaraan kita tentang daring. Ngantur honor ini Ngelanturnya ya ngelantur ke sana kemari karena kami sendiri juga pusing bikin pusing. daring. Kami mewakili perasaan orang tua karena kami orang tua. Loh, bukan, kita mewakili perasaan para laki-laki yang sudah dalam tanda kutip
kurang perhatian dari istri-istrinya karena daring. Iya Kak Cak, bahasa ini sih Cak. Aku hati ngomong izin. Tapi kenyataannya ini Cak. Betul. Jadi gini, untuk para Winters, kalau Anda bisa memberikan komen di kolom komentar di channel YouTube kami, Dan guru-guru juga saya harap untuk memberikan komen dengan Iya. apa yang supaya kita tidak buruk sangka kepada guru-guru. Kalau memang nggak bisa hadir, tolong komen di channel kami. jadi komentar aja tentang daring menurut pendapat para Winters, efektif gak sih daring, terus apalah yang unek-unek apa mungkin bisa ditulis di komentar tentang daring ini, dan guru juga mungkin bisa menjelaskan di kolom komentar, jadi supaya tidak ada selisih paham antara orang tua dan guru, karena saya yakin banget orang tua juga guru juga nggak mau seperti ini kan? Karena ini memang karena kan semuanya aturan dari himbauan pemerintah, gara-garanya ini kan ini corona ini kan, gara-gara covid ini kan. Jangan-jangan corona juga daring ya? Kayaknya garing kalau Garing. corona. Oh garing. Iya, garing. Corona garing. Ya. Oke, terima kasih warga Winters 06 telah menyaksikan podcast kita hari ini. Jangan lupa tekan like, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan uploadan video kami yang terbaru. Terima kasih warga Winters. Selamat malam dan sehat selalu. Siji, loro, telu, tutup Cak. Dor.